Lagi-lagi Infinix tuh ngemasak terus handphone-handphonenya, dan yang gua kagetin, Infinix ini masih belum kelihatan kalau mereka mau naikin harga yang gila-gilaan karena dampak RAM yang langka ya. Dan jujur aja gue senang banget sama HP ini, Infinix Note Edge 5T yang baru aja rilis. Walaupun ya dari desainnya ya sampai dalamnya juga itu mirip banget ngikutin iPhone. Tapi ya udahlah ya. Intinya kan nggak cuma pengen mirip, tapi pas udah dibeli malah zong kan. Nah yang ini secara harga masih di level yang sangat-sangat aman lah. Jadi makanya kita bahas aja, dan juga gue mau address komentar-komentar lu sama tabletnya juga yang satu ini. Yang sebenarnya cara pandang lu gue bingung nih jadinya harus gimana brand-brand handphone yang jual tablet ya. Tapi itu nanti aja. Gue bahas handphonenya yang bener-bener saat lu gunain handphone ini, saran gue itu lu jangan mau handphone ini disetting sama sales tokonya. Atau yang minimal lu ikut perhatiin lah, jangan terima beres. Karena lo harus lihat bukti keseriusan grup Infinix ngedevelop OS yang dulu itu udah jadi ya OS terenggak jelas lah. Jadi konteksnya aja ya, gue itu kurang suka lah kalau handphone yang jual spek tinggi tapi OS-nya itu nggak beres. Kayak ya nggak heran aja lah gitu kenapa handphonenya bisa murah. Soalnya ya nggak ada racikan khusus dari Infinix-nya kan. Nah sekarang Infinix nih udah bisa nih bikin gue diem dan ngebalikin omongan gue kalau mereka udah bisa maju nggak cuma selangkah tapi emang ngejar ketinggalan brand-brand handphone lain. Malah jujur aja ya, udah hampir menyamai levelnya dengan Xiaomi di beberapa levelnya loh. Makanya XOS 16, Android 16 yang di bawah HP ini wajib lu lihat dan lu explore sendiri untuk bisa lu personalisasiin selera lu. Tampilannya lebih fresh, nggak kaku, nggak hampa lagi. Intinya tuh ya nggak kayak lu lagi main backroom aja gitu. Kayak tempatnya luas tapi hampa isinya. Dah gitu mereka juga udah nyamain ya beberapa fitur AI yang esensial juga, yang jadinya lu pun ya nggak akan memiliki handphone yang masih belum punya AI. Dan tinggal lu biasakan aja penggunaan AI untuk mencari informasi di internet. Bahkan dengan ini gue juga pun ya lebih pede dengan Infinix yang bisa kasih jaminan 3 tahun OS update dan 5 tahun security patch karena udah ada tim khusus yang nanganin bagian OS-nya. Ya ini sih dampak ketika ya lu jelek-jelekin sebuah brand ya, fiturnya lah lebih tepatnya, dan akhirnya jadi serangan balik gitu. Ya setidaknya gue nggak terus-menerus lah denial sama si Infinix jadinya. Dan handphonenya juga lagi-lagi untuk sebuah brand yang punya inovasi di level harga mid-range, Infinix bisa lah kasih potensi untuk sebuah market handphone ini tuh nggak sekedar handphone murah terus harus punya desain yang jelek, desain yang ketinggalan zaman, dan nggak boleh lebih bagus dari varian yang mahalnya. Nah terlepas dari iPhoneism-nya handphone ini, Infinix masih kasih handphone dengan desain yang tergolong tipis, nggak norak, dan finishnya pun ya juga udah well made yang masih sangat nyaman buat dipakai sehari-hari juga, dan terasa juga punya spek premiumnya dari sisi layar curve, bodi ringan juga, tapi nggak dikasih pangkas fitur yang nggak jelas. Dan jadinya Note Edge ini bisa kasih kapasitas baterai di 6500 mAh untuk desain seperti ini dengan bobot 190 gram aja nih. Jadi ini ringan banget buat di level speknya. Namun hal yang masih absen di handphone ini, mungkin Infinix belum ikut lomba ketahanan ekstra untuk handphonenya, karena handphone itu masih ketahan di IP65 aja nih, masih tahan cipratan doang. Dan juga untuk layarnya pun ya sebenarnya masih oke lah ya di Corning Gorilla Glass 7i sih. Jadi masih belum main celup-celupan, tapi kalau buat kena sekedar hujan aja, handphone ini aman. Oke, menurut kalian gimana sampai saat ini? Sampai sekarang ya buat desainnya handphone ini. Nah, kalau kesimpulan dari gua, desain handphone ini sih ya udah jelas ya, masih di sisi yang positif. Masih bisa lah direkomendasiin. Tapi ya gue paham, desain style seperti iPhone ini masih akan mengganggu penampilannya karena ya terlihat sekali mengikuti iPhone-nya. Ya balik lagi, tinggal preferensi lu lagi aja. Oh ya satu lagi nih, Infinix ini ada set button ya, yang posisinya itu seperti kamera button, dan ini masih bisa di custom lagi. Cuma gua nemuin satu bug aja ya, saat lu tap tombol ini akan ada info muncul, tapi posisinya itu belum align sama tombolnya, kayak lucu aja gitu. Kalau bisa mah langsung dibenerin aja, masa kayak gini lolos sama quality checknya gitu. Nah sekarang untuk chipsetnya ya, gunain dan menjadi handphone pertama yang gunain MediaTek Dimensity 7100, which is sebenarnya nggak amazing banget ya. Basically ini 7050 yang lagi-lagi permainan MediaTek mau rebrand chip lamanya aja. Tapi di sisi lain tetap bagus karena masih ada potensi handphone entry level yang bisa gunain chipset 5G lebih kenceng dari 6000 seriesnya Dimensity dengan harga yang masih terjangkau. Gue sih nggak terlalu muluk-muluk soal ini, either dari segi performance-nya atau real use-nya pasti ya bakalan aman. Cuma gue mau share aja ke kalian kalau ini ya bukan chipset yang fresh banget ya, setidaknya jadinya lu tahu gitu. Dan untuk MediaTek ini lagi-lagi dikombinasi dengan XOS 16 yang tadi gue udah puja juga,
juga, lalu juga diracik dengan RAM 8GB dengan storage-nya 128 atau 256GB ya. Yang jadi ini adalah sebuah kombinasi yang pas lah, aman untuk digunakan. Untuk sehari-hari udah pasti masih di level yang pas. Dan juga untuk penggunaan intensif, level chipset ini udah standar yang oke lah. Nanti kita cek performance gamingnya. Nah, satu hal juga yang mau gue bahas sebelum tes handphone ini yaitu bagian layarnya. 6,78 inci, resolusinya 1,5K, 120Hz LTPS AMOLED dengan tingkat brightness mencapai 1600 nits SBM-nya. Bentuknya sedikit curve, tapi gua rasa ini nggak mengganggu dari segi penggunaannya juga. Ya buat main game ini masih sangat aman. Benchmark testnya lu juga bisa lihat hasil seperti ini untuk 7100 dan langsung aja nih kita tes gamingnya buat yang penasaran aja. Yaudah, di game Mobile Legends dengan settingan grafik ultra, frame rate super, main selama 30 menit, baterainya berkurang 7% dengan average FPS yang didapat di 88. Dengan suhu tertingginya itu mencapai di 37 derajat Celcius. Yang mana ini hasilnya lumayan seru. Secara gameplay juga hampir lurus FPS-nya. Dari segi konsumsi daya dan dari konsumsi dan dayanya masih terbilang cukup normal. Cuma memang pas di game kedua ada sedikit frame drop yang lumayan ganggu. Sekali doang sih momennya. Jadi ya gue masih bisa mewajarkan lah. Dan kalau memang mau lebih smooth lagi pengalamannya bermainnya, ya lu bisa aja turunin grafik settingnya aja. Lalu untuk game kedua itu game PUBG Mobile di settingan grafik smooth, frame rate ekstrim, main selama 30 menit, baterai berkurang 5% dan rata-rata FPS yang didapat di 59 dengan suhu tertingginya itu mencapai 39 derajat Celcius. Nah, pas awal-awal emang agak sedikit berat ya. Mungkin karena efek load awal gamenya gitu. Tapi ya itu juga bisa dimaklumin karena ya handphone lain pun ya pasti bakal begitu juga. Cuma setelah beberapa menit langsung stabil nih ya. Walaupun suhu di bagian depan jadi agak sedikit berasa hangat dikit, ya memang nggak terlalu berasa ganggu banget ya. Jadi intinya ini masih oke. Lalu untuk speakernya pun udah cukup bisa dipakai dan tentunya HP ini udah ada gyro-nya. Lalu untuk game ketiga itu Garena Delta Force dengan settingan grafik smooth, frame rate ultimate ya atau 60 fps dan bermain selama 30 menit, baterai berkurang 9% dengan rata-rata FPS yang didapat 51 dengan suhu tertingginya itu mencapai 40 derajat Celcius. Di game ini baru deh kelihatan limitnya. Sebenarnya sih ini bukan limit ya, tapi memang kelihatan performance-nya ya memang belum cocok untuk si chipsetnya aja. Tapi masih tetap playable lah kalau buat seru-seruan doang. Memang secara thermal udah mulai kerasa anget dan konsumsi dayanya pun juga lebih meningkat dibanding main game PUBG tadi. Padahal sama-sama di 90 fps dan grafiknya pun smooth juga mainnya. Lalu untuk game Genshin Impact di settingan grafik lowest, frame rate 60 fps, main selama 30 menit, baterai berkurang 9% dengan rata-rata FPS 42 dan suhunya itu mencapai 41 derajat Celcius. Nah, di game Genshin FPS itu kayak dibatasin gitu ke 40-an aja. Ya gue sih ngerti tujuannya ya, biar handphone itu ya nggak cepet overheat. Dan menurut gue juga itu langkah yang memang wise untuk diterapin ke handphone setipis ini. Dan bukan berarti juga karena performance dibatasin ke 40 ngebikin handphonenya ini jadi jelek, tapi memang gameplay yang dikasih pun jadi kurang smooth aja berasanya. Dan kalau tetap maksa main pun ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Lagian gue nggak bilang Genshin ini pun ya nggak playable kan. Dan kesimpulan gue buat performance testnya kali ini ya Infinix Note 8 itu ya bisa dipakai buat main game. Ada fitur gamenya juga seperti bypass chargingnya, cuma ini bukan handphone gaming Infinix-nya aja. Jadi gua rasa nice to have performance aja yang masih bisa lu manfaatin untuk sebuah handphone compact. Ini tetap ya lu bisa main game, cuma bukan level entusias aja. Ya lu kan juga bisa cek Note series yang lainnya, nanti akan jelas hadir dia kayak 60 seriesnya atau ya GT seriesnya nanti juga bakalan ada. Nah sekarang gua mau selingin dulu nih bahas tabletnya ini, yaitu Infinix Xpad 8 ya. Yang gua capek banget ya sama lu semua orang nggak tahu bersyukur atau kayak gimana ya. Infinix itu udah kasih tablet yang sebenarnya udah oke loh. Ini gue bener-bener belain ya, walaupun gue paham maksud lo semua. 4 juta deh pakai chipset Snapdragon 685 yang udah jelas jadi pancingan lu semua untuk marah-marah ya. Yang sebenarnya lu nggak sadar aja ya, pertama ini bukan tablet gaming ya. Jadi emang ini aimingnya buat lower levelnya. Layarnya cuma 60Hz, 2,4K resolusinya dan nggak ada yang spesial sebenarnya. Memang kalau di harga 4 juta lu bandingin sama Redmi Pad 2 Pro, tablet ini udah jelas kalah abis ya, dari performance itu jauh banget. Tapi lu sadar atau enggak, Redmi Pad 2 Pro itu masih tabletnya aja. Jadi sangat-sangat wajar nggak sih ya? Dan bukannya gue menjelekkan Redmi-nya juga, ya itu bagus tabletnya. Cuma yang gue perlu apresiasi lagi, Infinix itu tetap konsisten dari Xpad GT ke yang ini masih dapat paket lengkap, keyboard case-nya, udah gitu ada touchpad-nya. Which is kalau dipisah aksesorisnya, case keyboard yang udah touchpad sendiri biasanya itu di harga 1 juta lebih. Beda sama
yang cuma keyboard doang. Jadi anggapannya nih ya, kalau kita taruh harga case keyboardnya aja sama touchpadnya itu di harga 1,5 juta, ini harga murah loh ya. Keyboard case Xiaomi itu kalau nggak salah di 2 jutaan yang pakai touchpad ya. Dan padnya Infinix itu dikasih bukan padnya, maksudnya pensilnya si Infinix itu dikasih harga 500.000, yang 4,5 juta kurang 2 juta aja. Ya tabletnya itu ya berarti sekitar 2 jutaan aja, masih sangat wajar. Dan gua paham, nggak semua dari lu yang pengen punya tablet kan punya case aslinya gitu ya. Kalau bisa sih ya pilihan bundling aja gitu. Ya iya gue paham banget ya. Ya kalau bisa sih ya ini juga dari Infinix ya sih, kalau bisa ada pilihan yang untuk seperti itu, bundlingin aja yang berbeda bisa gitu ya. Sama jangan lupa Infinix Expert Edge ini juga punya slot SIM card nih buat lu pasang internet. Jadi udah pasti harganya jauh lebih mahal ketimbang tanpa SIM card Wi-Fi only gitu. Ya lagi-lagi nih kalau menuhin keinginan kalian sebagai user ya, tapi usernya pengen tetap harganya murah, ya kasihan juga brandnya mikirnya tuh jadi pusing. Gua pun sebenarnya pengen banget kalau tabletnya sih ya udah Wi-Fi only aja biar nggak usah lebih mahal kalau bisa. Tapi ya lagi-lagi 4,5 juta buat konfigurasi tablet seperti ini, ya udahlah tinggal pakai aja sebenarnya buat sekolah atau ya buat tambahan temen si handphonenya ini. Satu lagi yang penting ya, yang agak sedikit kecewa dari tablet ini ya, paling ya soal OS-nya. Kenapa masih di Android 15? Gak sama kayak handphonenya. Jadi ya mending kita balik aja ke handphonenya. Apalagi yang belum kita bahas ya. Yaudah kita bahas kameranya ya. Ya untuk varian ini sebenarnya masih biasa aja. Satu kamera utama dengan kamera gimmick satunya lagi. Untuk hasilnya pun juga sebenarnya biasa-biasa aja. Buat foto-foto, laporan masih aman. Bukan yang autentik bagus gitu hasilnya, namun untuk foto low light pun juga ya jangan berharap dulu di foto gelap-gelap hasilnya bagus sebenarnya. Dan untuk video kualitinya pun Infinix ini bisa rekam hingga 4K 30, tapi lagi-lagi untuk resolusi tinggi stabilisasinya itu belum jalan. Jadi ya paling aman rekam Full HD aja untuk hasilnya yang udah cukup oke buat di harga segini. Jadi langsung aja kita kesimpulan buat Infinix-nya biar nggak usah lama-lama lagi. Yang mana ini adalah handphone yang sebenarnya tinggal pakai aja. Secara kategori itu masuknya ke all-rounder yang kasual lah ya. Cuma memang kalau mau cari keunikan dari segi performance ataupun kamera masih belum jadi pengganggu pasar saat ini. Ini inovasinya ya masih di area penggunaan sehari-hari aja. Daya tahan baterainya lama, desainnya ringan, dan juga OS-nya yang udah lebih baik. Bukan berarti jelek ya gue liatnya ini sih masih fase awalnya Infinix buat main di level selanjutnya nanti. Ini posisi yang tepat dan gak buruk buat dikonsider untuk beli sama kalian. Masih sangat-sangat worth buat dikonsider lah, tapi sesuaiin dulu sama kebutuhan kalian. Sama lah kayak tabletnya juga, bukan tablet yang aneh, cuma memang perhitungannya agak meleset aja buat usernya. Yang jadinya memang agak berat buat dipilih kedua ini, tapi gak rugi ketika lu udah beli kedua ini. Ya gitu aja sih dari gua. Kalau menurut kalian gimana sama produk Infinix yang terbaru? Apa lo masih memang nunggu Infinix Note 60 series yang biasanya aja sampai GT-nya? Ya mending kita diskusin aja semuanya di kolom komentar. Tapi yang seperti biasa, kalau kalian mau beli jangan lupa aja beli di YouTube Shopping kita atau cek deskripsi kita udah kasih link terbaik buat kalian juga biar nggak ketipu. Dan kalau kalian suka jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua linknya deskripsi. Jangan lupa juga subscribe channel Nyantai. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.